Oke, di titik satu ini adalah saat fluida memasuki kompresor. Terdapat dua garis horizontal, ini menandakan kondisi tekanan, ini tekanan atas atau high pressure, ini tekanan bawah, low pressure. Pada saat fluida masuk ke kompresor, itu tekanannya harus rendah. Sini lalu di kompresor terjadi peningkatan tekanan, peningkatan temperatur sehingga yang tadinya low pressure naik ke high pressure. Nah, kesetimbangan energi di kompresor T berarti H1 ditambah kerja dari si kompresornya menghasilkan H2. Berarti kalau mau menghitung kerja dari kompresor yaitu entalpi 2 dikurangi entalpi 1. Oke, jika lihat di sini katup sebelum masuk ke kompresor itu V104 sama V103. Dua katup ini punya titik hitam di tengahnya, itu menandakan katup tersebut itu normally closed, atau seperti yang tadi dibilang, saat masuk ke kompresor itu tekanannya rendah dan setelah keluar dari kompresor itu tekanannya tinggi, sehingga jika fluida tidak memenuhi tekanan yang dibutuhkan oleh kompresor, katup ini tidak akan terbuka. Lanjut, berarti fluida yang masuk dan keluar ke kompresor ini mengalami perubahan fasa. Kita lihat di grafik tekanan terhadap entalpi. Pada saat masuk ke kompresor, fluida berfasa uap jenuh. Saat setelah dikompresi di kompresor, terjadi perubahan fasa fluida dari uap jenuh ke superheated vapor atau uap lanjut. Setelah keluar dari kompresor, fluida yang berfasa uap lanjut bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke kondenser melewati, aku lupa ya namanya naon, tapi fungsinya teh untuk menahan getaran pipa supaya tidak nggak terlalu bergetar lah. Nah, sebelum masuk ke kondensor, fluida tersebut melalui katup V110, yaitu katup searah. Tujuannya apa? Jadi saat di kondensor, fluida refrigeran akan mengalami pelepasan kalor, yaitu refrigeran yang berfasa uap lanjut akan didinginkan oleh air pendingin, sehingga refrigeran yang telah berubah menjadi cairan tidak kembali ke kompresor. Bisa dilihat di api saat masuk ke kompresor itu kompresor kondensor, fluida refrigeran berfasa uap lanjut didinginkan sehingga menjadi cair jenuh fasanya. Kesetimbangan yang terjadi di kondensor itu ini key in sama dengan key out, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Kalor yang diterima itu kan berarti dari air pendingin, dari air besar, sedangkan yang melepas kalor adalah fluida berfasa uap lanjut yang melepas kalor ke air pendingin. Terus kalor masuknya atau key-in-nya adalah laju aliran air pendingin dikalikan tekanan rata-rata spesifik heat atau spesifik apa gitu pada tekanan konstan nih Cp dikalikan delta T. Delta T-nya bisa di TW8 atau temperatur water 8 dikurangi temperatur water 7. Sedangkan yaitu laju aliran dari fluida atau refrigeran dikalikan delta dari entalpi. Entalpinya di sini berarti H2 di titik 2 dikurangi H3, itu kesetimbangan energi di kondenser. Nah, terus di fluida yang berfasa cair jenuh
kembali didinginkan di heat exchanger. Karena tekanan yang tinggi, fluida juga bisa mengembun atau sebaliknya. Di heat exchanger, kesetimbangan energi yang terjadi adalah ini, kalor masuk sama dengan kalor keluar. Kalor masuknya karena heat exchanger 2 kali, ada titik 3, 4, dan 7, 8. Kalor masuk berarti dia menyerap kalor, kalor keluar berarti dia melepas kalor. Kita lihat di titik 3 sama titik 4, ini kan udah cair, jenuh, berubah fasenya menjadi cair terkompresi alias semakin dingin, maka dia melepas kalor. H3 dikurangi H4. Sedangkan untuk Qin-nya, kalor masuknya itu dia asalnya fasanya uap jenuh, tapi terus dipanaskan sehingga entalpinya bertambah, dia menyerap kalor, maka rumusnya adalah H8 dikurangi H7. Kalau lihat berarti fluida refrigeran berfasa cair jenuh masuk ke katup apa namanya ini? Katup ini normally close. Ini udah nggak dipakai, terus masuk ke filter ke sini. Nah, di heat exchanger berarti ini proses 3 ke 4 dia menjadi cair